Di video ini kita akan bersama-sama belajar tentang materi pertumbuhan dan perkembangan, khususnya pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Kita pelajari dahulu tentang konsep pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran baik volume, massa maupun tinggi pada makhluk hidup yang bersifat irreversibel. Dan pertumbuhan juga merupakan proses kuantitatif, artinya dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Contohnya pada gambar tumbuhan yang ditanam di dalam pot di bawah ini. Pada minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga menunjukkan bahwa tanaman ini telah mengalami atau telah terjadi pertambahan ukuran tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa tanaman tersebut telah mengalami pertumbuhan. Dan jangan lupa bahwa pertumbuhan bersifat irreversibel atau tidak dapat balik. Artinya, tinggi tanaman pada minggu ketiga tidak dapat kembali ke ukuran tanaman di minggu pertama. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan yang menyertai pertumbuhan menuju tingkat pematangan atau kedewasaan makhluk hidup. Dan perkembangan merupakan proses kualitatif, artinya tidak dapat diukur dan tidak dapat dinyatakan dengan angka. Contohnya pada tumbuhan yang telah menghasilkan bunga sebagai alat perkembangbiakan. Kemudian pertumbuhan dapat dinyatakan dengan grafik sigmoid atau grafik pertumbuhan. Grafik pertumbuhan dibedakan menjadi 4 fase, yaitu fase log, fase eksponensial, fase stasioner, dan fase kematian. Di fase log ditandai oleh proses pertumbuhan yang lambat. Di fase eksponensial ditandai oleh proses pertumbuhan yang mencapai maksimum. Di fase stasioner ditandai oleh proses pertumbuhan yang berjalan konstan. Dan di fase kematian menunjukkan laju pertumbuhan yang menurun. Dan pada fase ini tumbuhan telah mencapai tingkat kematangannya dan mengalami penuaan. Pada tumbuhan, pertumbuhan dan perkembangan selalu diawali dengan proses perkecambahan biji. Yang pertama diawali dengan biji pada masa dormansi. Masa dormansi adalah masa inaktif biji. Kemudian setelah biji diberi air masuk ke dalam biji, maka biji tersebut telah aktif atau dapat dikatakan dengan imbibisi atau masuknya air ke dalam biji. Kemudian air yang masuk ke dalam biji menyebabkan hormon giberelin aktif, dan hormon ini mendorong enzim protease, enzim lipase, dan enzim amilase menjadi aktif. Ketiga enzim ini akan memecah cadangan makanan yang berada di dalam biji. Cadangan makanan ini dapat menghasilkan sebuah energi. Dan energi ini digunakan untuk proses awal pertumbuhan dan perkembangan embrio dalam biji. Struktur yang pertama muncul dan menyobek selaput biji adalah radikula. Radikula merupakan calon akar primer, dan radikula adalah bagian dari hipokotil. Selanjutnya,
pada bagian ujung sebelah atas tumbuh epikotil atau calon batang. Selanjutnya, berdasarkan letak kotiledon pada saat berkecambah, ada dua tipe perkecambahan, yaitu perkecambahan epigeal dan perkecambahan hipogeal. Ciri utama tipe perkecambahan epigeal ditandai dengan terangkatnya kotiledon ke atas permukaan tanah, dan pada perkecambahan hipogeal ditandai dengan tertinggalnya kotiledon di dalam tanah. Selanjutnya, ada dua jenis pertumbuhan, yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer adalah pertumbuhan batang dan akar yang akan menjadi panjang. Sedangkan pertumbuhan sekunder adalah pertumbuhan yang menyebabkan tumbuhan menjadi melebar. Pada pertumbuhan primer dibedakan menjadi 3 zona: zona pembelahan sel, zona pemanjangan, dan zona pematangan. Pada pertumbuhan sekunder, mengapa tumbuhan itu dapat menjadi melebar? Karena adanya aktivitas dari kambium yang terus membelah. Maka dari itu, kambium akan menyebabkan batang tanaman atau batang tumbuhan tersebut menjadi melebar. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dibedakan lagi menjadi dua, faktor intraseluler dan interseluler. Faktor intraseluler terdapat di dalam sel tumbuhan. Contohnya berupa gen. Gen merupakan faktor pembawa sifat dari induk kepada anaknya. Kemudian faktor interseluler dilepaskan oleh sel untuk mengatur pertumbuhan dan perkembangan, yaitu hormon. Ada hormon auksin, hormon giberelin, hormon sitokinin, hormon etilen, hormon asam absisat, hormon asam traumalin, dan hormon kalin. Kemudian untuk faktor eksternal dapat berupa air, cahaya matahari, kelembapan, nutrien, suhu, oksigen, dan nilai pH. Sekian untuk materi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan.